Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Masail Fiqhiyah, dosen pengampu Dr. Andes Kiai Haji Abdul Qayyum Imam MAG akan menjelaskan tentang fungsi medsos dalam dakwah dan gender dalam Islam. Sebelum melanjut ke pembahasan, kami akan memperkenalkan kelompok 10. Saya Nur Muhammad Azmi. Saya Mutiara Hikmah. Saya Sutandi. Langsung saja kita simak penjelasan tentang fungsi medsos dalam dakwah dan gender dalam Islam. Media sosial adalah salah satu jenis media online. Media sosial sendiri telah digunakan masyarakat di seluruh dunia. Media sosial dimanfaatkan oleh masyarakat untuk komunikasi dan juga untuk mencari informasi. Selain itu, media sosial juga bisa digunakan sebagai ladang dakwah. Melalui media sosial, aktivitas dakwah menjadi lebih luas. Persebaran dakwah juga dapat menjangkau seluruh Indonesia bahkan ke penjuru dunia. Dakwah dapat dilakukan pada platform media sosial manapun, bisa melalui sebuah blog atau dalam bentuk tulisan sebuah artikel, atau bisa juga pada platform YouTube dengan mengunggah sebuah video siaran langsung atau berupa animasi. Dakwah dengan media sosial juga memiliki banyak manfaat. Salah satunya yaitu lebih mudah tersalurkan ke penjuru dunia. Selain itu, dokumen dakwah yang tersebar di sosial media bisa tersimpan dan bertahan dalam jangka waktu yang lama. Sehingga ketika orang ingin melihat kembali video tersebut, masih bisa dapat ditonton selama jejak rekamannya masih ada. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai gender dalam Islam. Nah, gender itu apa sih? Gender menurut etimologi atau bahasa berasal dari bahasa Inggris yang gender artinya jenis kelamin. Nah, jenis kelamin yang sesuai dengan kodrat manusia adalah laki-laki dan juga perempuan. Namun di sini dari perempuan itu banyak mendapatkan diskriminasi, pelecehan atau bahkan perendahan dari kaum laki-laki, terutama dari segi sosial masyarakat. Nah, peran Islam sendiri dalam hal gender, terutama perempuan itu tidak mendiskriminasikan kaum perempuan, bahkan menyelamatkan budaya jahiliyah yang dulu. Jadi Islam ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW mengangkat harkat dan martabat dari seorang perempuan sendiri, yang dulu pada zaman jahiliyah perempuan itu atau anak perempuan itu dianggap sebagai aib dan harus dibunuh hidup-hidup atau dikubur hidup-hidup. Nah, dalam Islam itu tidak seperti itu. Islam menganggap baik perempuan, menganggap perempuan itu terhormat sama derajatnya dengan laki-laki, tidak ada yang dibeda-bedakan. Bahkan ada istilah yang menyebutkan bahwa surga itu berada di bawah telapak kaki ibu, dan juga ada juga yang lain yang mengatakan madrasatul ula bagi seorang anak adalah yaitu ibu. Nah, dari dua hal tersebut kita sudah mengetahui bahwa peran dari perempuan itu sungguh luar biasa dan sangat berperan dalam segi sosial masyarakat ataupun dari segi ibadah itu sendiri. Dari segi sosial masyarakat kita sudah menemukan hal-hal yang banyak ya, seperti pemimpin-pemimpin perempuan itu sudah banyak, bukan hanya laki-laki saja. Terusan peran atau pekerjaan-pekerjaan juga sudah banyak, bukan laki-laki saja, meskipun banyak dari kalangan masyarakat yang menganggap bahwa hal-hal tersebut masih tidak relevan untuk dilakukan oleh perempuan. Namun dari pandangan Islam sendiri itu tidak masalah selagi tidak melanggar harkat dan martabat dari seorang perempuan itu sendiri. Nah, terusan dari segi amalia juga, siapa yang memuliakan ibumu berarti itu adalah suatu amalia yang sangat luar biasa. Nah, dari hal-hal tersebut makanya Islam menganggap bahwa perempuan itu memiliki hal yang istimewa, dengan di sisi lain dari seorang laki-laki itu sendiri. Nah, yang harus kita mengerti, kita tidak boleh membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan dari segi sosial masyarakat yang merendahkan perempuan itu sendiri, yang melecehkan perempuan itu sendiri, dan yang melanggar harkat dan martabat dari perempuan itu sendiri. Makanya kita sebagai umat muslim, kita harus memuliakan perempuan
menghormati perempuan dan menghargai hak-hak dari perempuan itu sendiri yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam Al-Quran sendiri itu kan ada yang menyebutkan bahwa mengenai perempuan-perempuan itu ya memiliki hal-hal yang sama gitu dengan laki-laki, baik dari segi ibadah, baik itu dari segi sosial masyarakat, pendidikan, ataupun dari status hukum itu sendiri. Nah, sayangnya kita sebagai umat muslim, umat manusia yang baik dan juga menghargai hak dan martabat seseorang ataupun jenis kelamin lain, kita tidak selayaknya atau sepatutnya melakukan hal-hal yang buruk terhadap perempuan. Islam sendiri melarang akan hal itu. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Selanjutnya oleh sahabat Muhammad Nur Asmi. Dapat kami simpulkan bahwasanya melalui media sosial aktivitas dakwah menjadi lebih luas. Persebaran dakwah dapat menjangkau seluruh Indonesia, bahkan ke penjuru dunia. Gender adalah suatu konsep yang mengkaji tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari pembentukan kepribadian yang berasal dari masyarakat atau kondisi sosial, adat istiadat, dan kebudayaan yang berlaku. Gender dalam Islam ditegaskan bahwa Islam sejak awal sudah memberikan hak-hak pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk di dalamnya secara implisit kesetaraan laki-laki dan perempuan sebagai hak dasar manusia yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala padanya, yang di sini dapat disimpulkan menjadi 3 prinsip utama. Yang pertama, persamaan manusia; yang kedua, martabat manusia; yang ketiga, kebebasan manusia. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.